Profesor Chen. Saya putuskan untuk lepas kuota di Sekolah Kedokteran New Gold. Shi Yuan, kamu lulusan terbaik Universitas Jiang. Sekolah beri satu-satunya kesempatan untukmu. Kamu yakin demi seorang gadis lepas masa depan cerah? Maaf, Profesor Shen, saya putuskan tinggal di kota Jiangcheng. Gak ngerti pemikiran pemuda sekarang. Begini, kuota saya simpan untukmu. Kalau berubah pikiran, langsung hubungi saya. Tanpa sadar, sudah dengan Xiao Chen 4 tahun. Meski semua remehkan dia pendidikan rendah dan latar belakang buruk, tapi saya tak peduli. Ini upah paruh waktu malam ini. Terima kasih, bos. Kamu sudah kerja keras. Dulu aku janji ke Shi Yuan akan kuberi jam tangan saat ulang tahunnya. Akhirnya terkumpul juga sebelum ulang tahunnya. Kerja 3 sambilan dalam sehari hanya untuk menabung beli hadiah buat pacar gadis, seperti kamu jarang ada. Terima kasih, bos. Sampai besok. Hari ini ulang tahun Shi Yuan yang ke-22. Dia pasti suka jam ini. Halo, kopi Anda. Kamu Suxing Chen, yang pacaran dengan Lu Shi Yuan. Anda. Saya Ibu Lu Shi Yuan. Halo, Tante. Saya hanya ingin bertanya sebenarnya bagaimana caranya baru kamu mau putus dengan Shi Yuan. Putus? Kenapa? Kamu tahu tidak, mimpi Lu Shi Yuan sejak kecil adalah menjadi ahli bedah. Tapi demi kamu, dia menolak kesempatan belajar di Sekolah Kedokteran New Gold. Bukankah dia bilang dia tidak mendapat izin untuk belajar di luar negeri? Nilai Shi Yuan kami sangat bagus. Mana mungkin dia tidak lolos seleksi. Kalau kamu sungguh mencintainya, jangan terus-terusan mengganggunya. Kalau kamu sungguh mencintainya, jangan terus-terusan mengganggunya. Kenapa diam? Bicara. Bu. Tapi kami saling mencintai. Saling mencintai. Keluarga kami adalah keluarga terpelajar. Ayahmu itu preman. Baik latar belakangmu maupun pendidikanmu, mana ada yang setara dengan Shi Yuan kami. Kalau kamu sungguh mencintainya, segera putus hubungan dengannya. Dia benar, Shi Yuan memang jauh lebih hebat dariku. Ibu, hari ini ulang tahun Shi Yuan, bolehkah aku menemaninya untuk terakhir kali? Aku janji setelah malam ini aku takkan mengganggunya lagi. Jaga dirimu baik-baik. Semoga Xiao Chen selalu bahagia, selalu menjadi gadis kecil tanpa beban. Selamat ulang tahun Shi Yuan. Jam ini sangat mahal. Xiao Chen, kami sudah bekerja keras. Mari kue pertama untukmu dulu. Ada apa, Xiao Chen? Tidak apa-apa. Nanti kita pergi ke kota yang sama. Jalan-jalan bersama, masak bersama. Selalu pelihara kucing kesukaanmu bagaimana? Lu Shi Yuan. Aku selalu punya banyak hal ingin kukatakan. Apa? Kita putus saja. Putus. Xiao Chen bilang apa? Aku bilang, sebenarnya aku selalu tidak pernah menyukaimu. Kamu hanyalah bayangan dari orang yang aku cintai, itu saja.
Xiao Chen. Apakah selama 4 tahun ini, aku hanya cadanganmu saja? Ya Lu Shiyuan, aku tidak pernah benar-benar menyukaimu. Putus baik-baik. Xiao Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah Lu Shiyuan, aku sudah menjelaskan dengan jelas. Aku sama sekali tidak pernah menyukaimu. Jangan ganggu aku lagi. Su Xingchen. Su Xingchen, kamu kembali. Shiyuan, kita nilainya bagus sekali. Bagaimana mungkin tidak mendapatkan kualifikasi? Ayahmu itu preman. Kamu baik latar belakang maupun pendidikan, bagian mana yang pantas untuk Shiyuan kita? Kalau kau sungguh cinta padanya, segera putus dengannya. Shiyuan, maaf. Kepala Lu. Dr. Xia. Kepala Lu, hari ini terima kasih sudah gantikan aku ronde aku traktir makan setelah kerja. Tak usah, bukan masalah besar. Di jalan sebelah baru buka restoran yang bagus. Anda ini dari sekolah kedokteran New Gold Doctor yang kembali dari studi, beri aku satu kesempatan untuk berterima kasih. Baiklah. Oke, aku ganti baju dulu, nanti ketemu. Su Xingchen, kau tak bisa kabur lagi. Kepala Lu, kabarnya waktu kuliah dulu kau bintang kampus Universitas Jiang dan selalu ranking 1 tiap tahun, benarkah? Ranking 1 memang benar bintang kampus? Ah, biasa saja. Kamu memang tampan yang naksir kamu waktu itu pasti banyak ya? Kalau gitu, waktu itu, kamu pacaran gak? Waktu itu. Darah. Selamatkan dulu, cepat telepon. Oh. Halo, rumah sakit? Ya, di bawah jembatan Longhu. Korban kehabisan darah, kayaknya ditusuk benda tajam. Oke. Dr. Lu, lihat lengannya. Mawar hitam. Katanya geng terbesar di kota Jiangcheng, bos mawar hitam itu perempuan, jangan-jangan dia. Su Xingchen. Su Xingchen. Betul bos, mereka namanya Su Xingchen. Katanya hatinya kejam, dia tebas orang tanpa berkedip, monster wanita. Maksudmu? Su Xingchen adalah dari geng terbesar di kota Jiangcheng, monster wanita? Iya. Jangan gerak. Bos. Kalian siapa? Kami dokter dari kota Jiangcheng. Kebetulan lewat. Dia ditusuk. Darahnya banyak keluar. Perlu segera ke rumah sakit. Ambulans datang. Klaim hemostatik. Empat tahun tak bertemu. Su Xingchen, kenapa kamu jadi begini? Bawa ke ruang perawatan. Dokter, bagaimana kondisi bos saya?
Lukanya tidak dalam. Organ dalam tak tertusuk, tapi kehilangan banyak darah. Selamat dari maut. Syukurlah. Bos, Pasien baru selesai operasi. Keluarga harap tenang. Kepala Lu, Sudah selesai? Kepala Lu, dugaan saya benar, dia memang bos Mawar Hitam, Su Xingchen. Saya dengar dia melakukannya untuk meneruskan ayahnya, menyatukan geng, sampai namanya diubah jadi Mawar Hitam. Lagi pula dia bukan cuma bos geng, tapi juga pewaris grup Su. Mawar hitam yang jadi rumor di luar. Yaitu dia. Setiap langkah suaraku dengar yang berani musuhi dia tangan atau kaki pasti patah tak ada yang berakhir. Baik kali ini entah diamuk siapa sampai luka separah ini. Rupanya monster wanita yang terkenal jahat di kota Jiangcheng. Adalah dia. Betul. Untunglah nasibnya baik kebetulan ketemu kamu kalau tidak, dewa pun sulit selamatkan. Ayo. Dokter gadis yang tadi diresusitasi bagaimana keadaannya? Maksudmu Nona Su Xingchen ya? Ya, Baru saja terselamatkan sudah lepas dari bahaya maut. baik bagus. Yang penting Xingchen baik-baik saja. Terima kasih. Keluarga pasien, kalau mau berterima kasih, lebih baik ucapkan terima kasih pada Direktur Lu kami. Nyawa Nona Su diselamatkan oleh beliau. Jadi Anda, Lu Shiyuan, Anda, dulu pernah dengar Xingchen cerita, dia punya mantan pacar yang sekolah di luar negeri. Ternyata Anda, Direktur Lu, Anda ternyata pernah pacaran dengan Nona Su. aku dan Xiao Chen. Aku dan Nona Su, 4 tahun lalu sudah putus. kamu ini, lebih baik tahu diri. Dengar ya, orang yang paling dibenci Xingchen adalah kamu. Dulu dia susah payah baru bisa putus denganmu. Kalau kamu ganggu dia lagi, kubunuh kamu. Ternyata dia benar-benar tak pernah cinta padaku. Apa yang baru kau katakan itu semua dari mulutnya sendiri. Kalau tidak, sekarang siapapun yang menyebut nama Lu Shiyuan di depannya, langsung dibunuhnya. Mengerti? Tenang saja, aku cuma seorang dokter. Bagus kalau tahu. Jangan kira karena kau menyelamatkan Xingchen dia akan memandangmu lain. Dulu kau tak layak untuknya. Sekarang pun kau tetap tak layak. Boleh tanya, apa hubungan kalian? Tunangan prianya. Dia sudah bertunangan. Ada masalah? Kau keberatan? Tidak. Semoga kalian bahagia. Bulan depan, aku dan Xingchen akan bertunangan resmi. Kau takkan pernah punya kesempatan. Dia mungkin adalah pria yang 4 tahun lalu selalu dicintai Su Xingchen, pria itu kan? Sayangnya aku tak akan pernah bisa seperti itu. Kepala Lu, kau baik-baik saja. Baik. Ayo pergi. Shiyuan. Shiyuan. berdiri. Aku dokter utamanya. Aku sedang memeriksa kamar pasien. Tunangannya, kenapa tidak di sini menjaganya? Jangan pergi. Jangan pergi. Su Xingchen, kamu kenapa?
Shi Yuan. Shi Yuan, jangan pergi. Shi Yuan. Untuk apa kau kesini? Memeriksa kamar pasien. Apa maksudmu? Lu Shi Yuan. Aku peringatkan kau, jangan pernah punya niat terhadap Xing Chen. Kalau kau berani ganggu dia lagi, aku takkan beri ampun. Tuan, kau salah paham. Aku hanya menganggap Nona Su sebagai pasienku. Paling tidak kau tahu diri. Xing Chen, kamu sudah bangun. Siapa itu tadi di pintu? Bukan siapa-siapa, cuma dokter. Dokter. Xing Chen. Kamu baru selesai operasi, belum boleh turun dari tempat tidur. Minggir. Bukan urusanmu. Pergi semua, jangan ikut aku. Cari siapa? Lu Shi Yuan di mana? Kepala Lu tidak tidur semalam baru pergi. Baru bangun sudah langsung cari kepala Lu. Aku harus beritahu dia. Kenapa kamu turun dari tempat tidur? Lu Shi Yuan. Apa kabar? Apa kabar? Bos geng. Shi Yuan, aku sangat merindukanmu. Nona Su. Jaga sikapmu. Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah memikirkan aku, benarkah? Nona Su. Hubungan kita hanya dokter pasien. Aku hanya peduli kondisi penyakitmu. Ini jam tangan dariku untukmu. Hari ini, Shi Yuan ulang tahun ke-22, dia pasti suka jam ini. Kamu bilang tak rindukan aku, tapi tetap pakai jam pemberianku, bukan? Kamu salah paham. Jam pemberianmu sudah hilang. Kamu bohong, ini jelas dariku pemberianku. Nona Su. Aku dokter utamamu. Mohon jaga diri. Lu Shi Yuan, Lu Shi Yuan. Jika dulu aku tak bohong putus kita, kini akan seperti apa? Xing Chen, ayo makan jeruk. Tak mau makan, tak selera. Aduh, baru kupas, coba cicip. Sudah kukatakan, tak mau. Kalau kamu bosan, cepat pulang istirahat. Luka kamu belum sembuh total. Perlu aku rawat? Ini rumah sakit. Aku nggak butuh kamu rawat. Oke. Kalau gitu aku nanti malam balik lagi. Direktur Lu sebelumnya biasanya nggak jaga malam kan? Kok 2 hari ini terus ada? Katanya ada pasien penting. Direktur Lu nggak tenang.
Lu Shiyuan, kamu harus jadi milikku. Bos, udah ketemu. Dokter cewek itu namanya Xia King. Dia baru datang. Cari cara pindahkan dia ke tempat lain. Aku nggak mau lihat dia lagi. Siap. Kamu bilang gak mau lihat siapa? Aku yang urusin. Orang yang menyebalkan. Orang yang bikin jengkel. Kayaknya si Lu Shiyuan itu. Oh. Aku beliin lagi banyak buah favorit kamu. Jangan lupa makan. Waktunya ganti perban. Kamu keluar dulu. Ganti perban biar perawat wanita saja. Kamu ini pria masa ganti perban untuk wanita. Perawat jaga malam sudah sedikit. Lagi pula, luka nyonya Su saya yang jahit sendiri. Ada keberatan? Kau, Huo Xiaoye, suruh kau keluar dulu. baiknya kau tenang. Perban sudah diganti. Beberapa hari ini, usahakan jangan banyak bergerak. Istirahat sebentar, bisa pulang. Shiyuan. Temani aku bicara, ya. Nona Su itu bos geng. Aku cuma dokter bedah. Kita beda dunia. Tak ada yang perlu dibicarakan. Kau sebencinya itu padaku. Bukan benci. Lu Shiyuan, tapi kau masih pakai hadiah ulang tahun dariku. Artinya aku di hatimu masih ada tempat, kan? Meski dulu aku tak bisa melupakan seseorang, tapi sekarang, kita tak mungkin bersatu lagi. Dulu Nona Su selalu bersikeras tak pernah suka padaku, bilang aku cuma bayangan orang lain. Dari awal sampai akhir tak pernah mencintai. Sebenarnya aku tak pernah menyukaimu. Kamu hanya bayangan dari orang yang kucintai. Xing Chen, apakah selama 4 tahun ini, aku cuma cadanganmu? Ya, Lu Shiyuan. Aku memang tak pernah benar-benar mencintaimu. Shiyuan. Dulu, aku terpaksa. Sekarang temani aku bicara sebentar, boleh? Istirahatlah. Shiyuan. Shiyuan. Selama 4 tahun ini, aku selalu memikirkanmu, mimpi pun tentangmu. Temani aku bicara sebentar, ya. Jangan lupa, Nyonya Su sudah bertunangan. Tapi cintaku tetaplah kamu. Jangan bohongi dirimu sendiri, jadi bos geng juga terpaksa ya. Su Xing Chen, kita sudah berbeda jalan. Jagalah dirimu baik-baik. Berdiri di sana. Ada apa? Wah, jam tanganmu bagus sekali. Beli di mana? Aku juga mau. Yang kucicipi ini model edisi terbatas dari tahun lalu kini tak berharga lagi. Mending aku beli jam ini. Sebut harganya. Aku tak pernah jual barang pribadi, maaf. Sengaja pakai jam ini untuk goda Xing Chen ya? Baik, tunggu saja. Halo, siapa ini? Ini aku. Tuan Huo ada perintah. Besok pagi-pagi panggil beberapa anak buah ke rumah sakit. Jangan beritahu Xing Chen. Siap. Lu Shiyuan ya. Baik. Tunggu saja.
Bos. Bagaimana tugas yang kuserikan? Tenang saja, beberapa kaki tangan Ma Qiang sudah dihajar habis-habisan oleh anak buah, lalu kemarin-marin malam perintahmu sudah diselesaikan anak buah. Ada lagi dokter wanita bernama Xia Qing hari ini juga sudah dipindahkan. Bagus. Sudah beberapa hari aku tidak turun ke bawah, temani aku jalan-jalan sebentar. Baik. Aneh. Kenapa Xia King tidak datang hari ini? Kalian mau apa? Mau apa? Lu Shiyuan, hari ini aku akan ajar sopan santun padamu. Berani ganggu Huo Yi, potong tanganmu dulu. Ini rumah sakit. Jangan main-main. Rumah sakit kenapa? Di seluruh kota Jiangcheng, mana ada tempat yang tak bisa kumasuki? Semuanya serang. Lapar semua ya, tendang sampai mati. Stop. Orang baik sepertimu. Jam tua jelek ini dipakai 4 tahun. Cih. Jam tanganku. Ngapain lihat? Minggir. Ahli beda ya. Kalau tanganmu kusakiti, kamu pikir nanti masih bisa operasi? Hah? Kembalikan jam tanganku. Hancurkan tangannya, potong tangannya. Siap. Huo Ye, potong yang mana? Yang pakai jam ini. Pembunuhan. Ada yang mau bunuh kepala Lu, pembunuhan. Dokter Zhao. Lu Shiyuan yang mana? Di rumah sakit kami. Kepala bagian bedah Lu Shiyuan, Satpam. Naik ke atas. Ini arloji yang kuberikan untuk Shiyuan. Dasar kau, setahun dari hari ini akan jadi hari kematianmu. Habisi dia. Jangan. Jangan. Shiyuan, Shiyuan. Shiyuan, Shiyuan. Shiyuan, bangunlah. Di mana dokter? Panggil dokter cepat. Baik. Shiyuan, Shiyuan, bangunlah Shiyuan. Ini salahku, Shiyuan. Ah, Xing Chen. Bukannya kau bilang paling benci dia? Aku cuma memberinya pelajaran untukmu. Huo Xiaoye, kau cari mati ya? Bagus. Berani-beraninya kau memukulku demi dia. Hari ini jika Shiyuan sampai celaka sedikit pun, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Aku ini tunanganmu. Dia cuma orang yang kamu benci aja. Bos. Dokter sudah datang. Permisi. Cepat.
Dokter-dokter, kamu harus selamatkan Lu Shiyuan, harus sembuhkan dia. Ahli bedah terbaik kami di rumah sakit ini dipukul sampai begini oleh mereka. Aku akan berusaha sebisaku. Ini salahku, Shiyuan, aku yang celakakan. Kamu cepatlah bangun, asal kamu bangun apapun akan kulakukan. Bos, tenang saja. Pasti Dokter Lu akan sadar. Hari ini di rumah sakit kecuali Huo Xiaoye, siapapun yang lukai Shiyuan, patahkan satu kaki mereka. Siap. Sebenarnya para saudara tahu dalam hati bertahun-tahun ini yang kau simpan dalam hati selalu Dokter Lu. Tapi kenapa 4 tahun lalu kau putus dengannya? Apa tadi belum cukup jelas? Lekas kerjakan. Ya, aku pergi sekarang. Xingchen, ngapain kau duduk di sini? Lukamu belum sembuh total, pulang dan istirahatlah. Xingchen, aku terlalu ceroboh. Aku tahu di hatimu masih memikirkan Lu itu. Lain kali aku pukul dia sedikit lebih ringan. Kau barusan bilang apa? Aku bilang, lain kali aku hukum dia sedikit lebih ringan. Menyiksanya perlahan, jangan langsung hampir mati, benar kan? Huo Xiaoye, jangan kira, karena ayahku menyetujui pernikahan dengan keluarga Huo, aku langsung jadi tunanganmu. Jangan kira juga aku tidak bisa membunuhmu. Tunggu dulu, Xingchen. Ada apa? Kamu lebih baik berdoa Shiyuan bisa siuman. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bermusuhan dengan keluargamu. Xingchen, bukannya dia orang yang paling kamu benci. Setiap kali dia disebutkan, kamu marah sampai ingin membunuh. Itu karena aku mabuk. Bukan begitu. Dokter, bagaimana kondisi Shiyuan? Dia selamat, tapi lengannya hampir cacat, kecuali terjadi keajaiban. Kalau tidak, seumur hidupnya tidak akan bisa jadi ahli bedah. Cacat. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, meski nanti tangannya bisa bergerak, operasi pasti tak mungkin. Impian Shiyuan sejak kecil adalah menjadi ahli bedah dulu. Ia belajar ke luar negeri untuk mewujudkan impian itu. Kenapa bisa begini? Shiyuan, ia masih sangat muda, masa depan seharusnya cerah. Sayang sekali. Sayang sekali. Shiyuan. Shiyuan, bangunlah aku, Xingchen. Shiyuan, ini semua salahku, kamu jadi begini. Karena aku, percayalah padaku, aku akan carikan dokter terbaik untuk menyembuhkan lenganmu, Shiyuan. Shiyuan, kamu sudah bangun, Shiyuan. Kenapa kau di sini? Lukamu belum sembuh, jangan bergerak dulu. Tolong jaga sikap. Shiyuan, orang yang pernah menyakitimu sudah kupulihkan satu persatu. Mulai sekarang takkan ada lagi yang berani menyakitimu. Menyakitiku? Bukankah kamu yang pertama menyakiti hatiku di dunia ini? Xingchen, sudah 4 tahun. Kenapa tiba-tiba kamu muncul lagi di hidupku? Dulu kamu yang putuskan hubungan. Kamu yang bilang terus terang, aku hanya bayangan dari orang yang kau cintai. Kamu yang katakan setiap hari Shiyuan. Tak pernah bahagia. Shiyuan, jangan emosi dulu. Dokter bilang kamu tak boleh terpancing. Xingchen, dengan apa kamu peduli padaku?
Kau anggap Lu Shiyuan ini apa? Shi Yuan, bukan seperti yang kau kira. Lalu seperti apa? Seperti sekarang ini. Saat itu, aku sudah melepaskan peluang ke luar negeri. Kamu yang lebih dulu meninggalkanku. Mengapa kamu berubah menjadi yang tak kukenal? Shi Yuan, sebenarnya aku. Tak mau dengar penjelasanmu. Silakan keluar. Shi Yuan, Keluar. Tanganku. Tanganku. Mengapa tak bisa bergerak? Patah tulang biasa, pasti takkan mati rasa. Kecuali tekan saraf. Apakah aku tak bisa jadi dokter lagi? bukan Shi Yuan. Asalkan kamu kooperatif dalam pengobatan, tanganmu akan sembuh. Su Xingchen. Jangan lupa, aku dokter utama terbaik di rumah sakit ini. Bisa disembuhkan atau tidak, aku sendiri yang tahu. Jika bukan karena kamu, sekarang aku seharusnya bekerja tenang di tempat kerja. Mengapa kamu muncul lagi dalam hidupku? Shi Yuan, percayalah aku akan cari dokter terbaik dan cara terbaik untuk sembuhkanmu meski harus mempertaruhkan nyawa akan kusembuhkan lenganmu. Mempertaruhkan nyawa. Su Xingchen. Kenapa kau menjadi seseorang yang tak kukenali? Dulu kau bahkan perlu bantuanku untuk mengupas apel. Sekarang bicara hidup mati dengan mudahnya. Su Xingchen. Jangan muncul lagi di duniaku. Shi Yuan, jangan usir aku sekarang justru saat kau butuh aku. Pergi. Bos kau baik-baik saja. Siapa yang izinkan kau masuk, keluar? Baik. Shi Yuan, nyawamu kau yang selamatkan, kalau sudah begini takdir memberi kesempatan untuk bertemu lagi. Aku tak akan melepaskanmu. Istirahat yang baik, sisanya aku yang urus. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa kamu mantan pacar Shi Yuan? Kenapa kamu di sini? Bagaimana caramu berbicara dengan bos kami? Bicaralah dengan hormat. Tidak apa-apa. Bos. Jangan-jangan dia adalah yang dikabarkan di antara geng kota Jiangcheng Mawar Hitam yang sangat berkuasa itu. Pewaris grup Su. Bos. Wanita tadi sepertinya aku pernah melihatnya, dia masih berutang pada kita tepat 2 juta pinjaman. 2 juta? Saat ada waktu, ambil laporan keuangan perusahaan. Baik. Nak, tolong bantu ibu menutupi lubang ini, kalau tidak, orang-orang itu benar-benar akan datang mengganggu di rumah. Ibu sudah kubilang dari dulu jangan sentuh pinjaman rentenir. Kenapa kau harus menyentuh uang itu? Aku sedang tidak berpikir jernih. Sampai sekarang bunga saja tak bisa kubayar. Dulu saat ayah masih ada kau juga tidak seperti ini. Aku baru mulai bekerja, mana bisa ku cari 2 juta. Aku terlalu terbiasa hidup enak, selalu ingin menyaingi orang lain, ini salahku. Barusan di pintu kulihat pacarmu. Sebelum kuliah itu dia sekarang adalah pewaris grup Su. Tak kusangka sekarang dia begitu hebat. Kenapa kau menyebut dia? Aku dan dia sudah lama tak berhubungan. Aku dan dia sudah lama tak ada hubungan. Memang ada hubungan. Aku pinjam dari rentenir, yaitu dari grup yang dia pimpin. Apa? Ibu ingat, dulu dia kan sangat suka kamu? Kalau memang tidak bisa, coba kamu bicara padanya. Minta dia hapuskan bunganya. Bu. Aku dan dia sudah lama putus, kamu tahu? Lalu kenapa? Banyak orang kan putus dan balikan terus. Shi Yuan, pasti masih ada perasaan di antara kalian. Bantu ibu, mohon padanya. Dulu kan dia yang meninggalkanku. Sekarang ibu minta aku menelan harga diri untuk memohon?
Ini pasti ada kesalahpahaman. Menurut ibu, dia tidak mungkin kejam seperti itu. Salah paham? Lihatlah aku sekarang. Penampilanku sekarang, karena dia, aku tak bisa lagi jadi dokter. Apa kau tahu? Gak bisa ya udah. Dulu kau sekolahkan ke luar negeri juga demi memberimu pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan. Sekarang Suksing Chen sudah jadi ahli waris grup Su. Untuk apa lagi kau berusaha? Ibu, apa maksudmu? Sekarang, kau menyuruhku merendahkan diri memohon padanya? Ya ampun, ada apa? Dia cuma gadis kecil. Mengelola grup sebesar itu. Mana mungkin. Kalian dulu begitu akur. Sekarang sudah bertemu lagi. Ya, lanjutkan hubungan itu. Nanti grup Su juga akan jadi milikmu, ibu dan kamu. Tak perlu hidup susah lagi. Bu, jangan pikirkan hal-hal yang tak penting lagi. Dia sudah bertunangan Apa? Tunangan dengan siapa? dengan putra sulung keluarga Huo di kota Jiangcheng. Si Xing Chen ini dulu begitu lengket pada Shi Yuan. Tak disangka. Cepat sekali bertunangan. Andai tahu, dia akan sesukses ini. Aku tak akan paksa dia. Putus dengan Shi Yuan. Shi Yuan, pikiranmu harus lebih luas. Bertunangan bukan berarti menikah. Bagaimana? Kalau di hatinya dia masih mencintaimu, kalian berdua bisa bersatu lagi. Bu, tolong jangan lanjut bicara. Aku dan dia sudah lama putus. Kami memang tidak cocok dulu. Kenapa bisa bersama? Keadaannya sekarang di kota Jiangcheng, termasuk yang terbaik. Kalau kau bisa menikahinya, ibu dan anak ini bisa hidup santai selamanya. Aku tidak mungkin bersamanya. Kenapa tidak mungkin? Kata ibu, kamu sekarang semakin tidak mendengarkan kata-kata ibu. Masalah masa lalu, lupakan saja. Orang harus jalani hidup sekarang dengan baik. Apa kamu lupa? 4 tahun lalu dia yang putus denganku. Sekarang aku trauma fisik dan mental. Juga karena dia. Aku dan dia sama sekali bukan orang yang sepaham. Jujur ku beritahu ya, 4 tahun lalu, aku yang memaksanya meninggalkanmu. Apa katamu? Apa katamu? 4 tahun lalu, saat ulang tahunmu aku. Selesai. Ini pasti debt collector. Halo, siapa ini? Chen Huya, pinjaman 2 jutamu sudah dilunasi oleh orang lain. Jangan pinjam lagi ya. Ada yang melunasiku. Halo. 2 juta, sudah lunasi hutang saya termasuk bunga. Siapa sih orang baik hati ini? Apa maksudmu tadi? 4 tahun lalu. Kamu yang memaksanya putus dengan saya. Ini itu saat itu aku di jalan, bertemu dengannya. Aku pun berpikir keluarga mereka dan keluarga kita tidak sepadan. Lalu aku kepadanya, aku cuma ngomong dikit. Kenapa tidak kasih tahu? Aku cuma ngomong asal. Itu lihat, hutangnya sudah lunas, dan semuanya sudah beres. Sembuh dengan baik ya. Ibu masih ada urusan lain. Ibu pergi dulu ya. Tunggu. Nah, ada apa? Siapa yang melunasi pinjamanmu? Kamu kan mau beli barang mewah lagi. Aduh, jangan terlalu banyak ambil pusing. Aku mau cari teman-teman main kartu. Oh iya nak, kalau gajian ingat kirim uang ke ibu ya. Ibu sayang kamu, dah. Xiaolu, pulanglah dan istirahat baik-baik. Hidup ini jangan terburu-buru. Jalan ke depan masih panjang. Terima kasih, Kepala Zhao. Kalau begitu, saya pulang dulu. Kamu mau apa? Tentu jemput kamu pulang. Tak usah. Aku bisa pulang naik taksi. Maksudku, pulang ke rumahku. Su Xingchen, hubungan kita apa? Kenapa aku harus ke rumahmu? Nyawaku ini kamu yang selamatkan. Lenganmu celaka karena aku. Aku masih hutang 2 padamu, budi yang belum dibalas. Aku Suksing Chen, tak suka hutang pada orang. Banyak hal ini. Tak perlu kau balas. Nona Su, kita beda.
Tolong minggir. Shi Yuan, asal kau setuju ikut aku pulang, aku akan putus grup Su dari bisnis ilegal. Kau tak ingin Tante Chen karena tak bisa bayar utang, minta tolong ke sana-sini. Apalagi, aku sangat ingin sembuhkan lenganmu. Tapi, sudah rusak. Aku akan cari orang untuk perbaiki. Kamarmu sudah siap. Untuk sementara beristirahatlah tenang. Ada yang merawatmu. Su Xingchen sekarang. Bukan yang dulu. Gadis yang tak bisa membuka tutup botol gadis. Su Xingchen. Aku sendiri dokter. Aku lebih paham daripada kamu tentang kondisiku. Lengan ini sudah lumpuh. Aku pasti akan sembuhkan kamu. Aku mau temui Xingchen. Xingchen keluar. Keluar, Su Xingchen. Minggir. Aku mau ketemu Su Xingchen. Bos kami bilang malam ini dia tidak mau temui siapapun. Gua ini pewaris grup Huo tunangan Su Xingchen. Siapa berani halangi gua? Bos kami bilang, siapapun juga. Semua ditolak. Kenapa? Aduh. Apa itu Lu Shi Yuan di dalam? Suruh Xingchen keluar temui gua. Tuan Huo. Ini villa pribadi, silakan Anda pulang. Su Xingchen, wanita ini kamu keluar sekarang. Memaki begitu kasar tidak mau lihat, Biarkan saja. Memang aku tak suka Huo Xiaoye. tapi kau sudah bertunangan. Bersamaku, kalau tak temui dia, bukan makin disalahpahami. Biarkan saja dia. Tak suka ya tak suka. Ayo kita makan dulu. Su Xingchen, keluarlah. Tuan Huo, ini villa pribadi. Aku peringatkan untuk terakhir kali. Kalau kau masih tak pulang, jangan salahkan kami. Tak akan sungkan. Kau siapa? Berani bicara begitu padaku? Jangan kira gengmu hebat. Grup Huo kami juga bukan sembarangan. Tunggu saja. Ingat pertama kali makan steak, tak bisa pakai pisau garpu. Kamulah yang ajari aku. Sekarang kau lebih lihai dariku. Sekarang kau sudah lebih lancar dariku. Ambil saja punyaku. Mau minum? Tidak. Lukaku belum sembuh. Ya, kalau begitu tak kusajikan. Tapi aku selalu merasa aneh. Kamu sudah bertunangan dengan pria lain, tapi aku masih tinggal di rumahmu. Yang kamu sebut pertunangan itu hanyalah sekadar ucapan ayahku saat itu. Aku tak pernah menerimanya. Hanya Huo Xiaoye itu yang berbuat semaunya, menyebarluaskannya saja. Sampai saat ini, aku dan Huo Xiaoye tak ada hubungan apapun. Tapi, aku dan kamu juga tak ada hubungan. Maksudmu apa? Kau jijik padaku.
Tak ada hubungan kan? Sekarang udah ada. Su Xingchen, kamu, turunlah. Kenapa aku tidur di kamar Su Xingchen? Kamu yakin bos Aula Shenzi itu bukan penipu? Yakin. Dia pakai obat langka berusia ribuan tahun. Banyak masalah medis modern yang tak bisa diatasi, tapi dia malah bisa sembuhkan. Tapi bos Aula Shenzi selalu menolak tamu. Katanya, pengobatan tergantung nasib. Banyak orang kaya tawar puluhan juta, tapi belum tentu bisa temui dia. Oke, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Bos, lukamu belum sembuh total. Bagaimana kalau aku yang pergi? Tidak usah. Urusan Shi Yuan harus aku yang tangani. Aku akan jaga kamu. Kamu tinggal jaga Shi Yuan. Aku takut Huo Xiaoye kembali bikin masalah. Kalau gitu aku suruh anak buah temanin kamu. Terakhir kan gara-gara kamu sendiri yang keluar, jadi diserang sama Ma Qiang mereka. Gak usah ada yang ikut. Makin sedikit orang yang pergi, makin bagus. Kamu sendirian saja, hati-hati. Berhenti. Bos sudah bilang, dimanapun Tuan Lu pergi, jangan ditahan. Su Xingchen mana? Bos ada urusan keluar, tapi bos berpesan, agar Tuan Lu tinggal dengan tenang. Urusan apa? Ini gak bisa diungkapin, sorry. Kapan baliknya? Sehari. Bisa juga 3 hari, bahkan lebih lama. Siapa? Kota Jiangcheng, Su Xingchen. Datang mohon bertemu. Ketua kelompok kami sedang tidak menerima tamu. Silakan pulang. Berapapun uangnya aku bayar. Cuma mau ketemu ketua sekali saja. Aula Shenzi, berobat dan ambil obat, untung yang ditakdirkan. Uang berapapun tak diterima. Silakan Anda pulang. Buka apotek tapi tak terima orang. Lalu buat apa dibuka? Tuan pemilik aula kami, buka apotek untuk membantu dunia, tapi hanya untuk yang berjodoh. Lebih baik Anda ke tempat lain. Kalau begitu, tolong beritahu saya, kapan ada jodoh saya akan kembali. Grup Su dari kota Jiangcheng, Su Xingchen datang mohon bertemu. Tuan, tak mau menemui sehari. Saya takkan bangun sehari.
Su Xingchen dari kota Jiangcheng, datang mohon bertemu. Mohon tuan pemilik muncul. Su Xingchen, datang mohon bertemu. Su Xingchen, datang mohon bertemu. Mohon tuan pemilik muncul. Tuan, orang di luar itu sudah berlutut sehari semalam. Belum cukup. Suruh berlutut sehari lagi. Tapi ku dengar Su Xingchen ini adalah bos geng paling berkuasa di kota Jiangcheng. Kalau dia murka, hancurkan rumah kita tak bisa halangi. Hahaha. Biarkan dia hancurkan. Toko obat tak buka lagi, tak obati siapapun. Baik, Bos geng ini berlutut di depan orang tua tak berguna sepertiku, memohon obat. Benar-benar langka. Tanyakan padanya, apa penyakitnya. baik. Su Xingchen mohon bertemu. Ketua aula suruh ku tanya, kamu sakit apa? Ketua aula mau temui aku? Tidak. Bukan aku yang sakit, ini kekasihku. Tangannya terluka parah. Meridiannya putus semua. Oh, begitu. Aku catat. Kok tutup lagi? Sudah tanya. Sudah ditanya, bukan dia yang sakit, kekasihnya yang sakit. Lukanya parah di lengan urat dan ototnya putus semua. Menarik. Hanya satu lengan. Hanya satu lengan. Sangat menarik. Dulu yang datang ke sini minta obat. Mereka semua berpakaian rapi. Mereka datang setelah kena penyakit mematikan baru minta tolong padaku. Mereka juga tidak pernah di depan pintuku sujud sehari semalam di depan pintuku. Yang terkenal jahat ini monster wanita. Ternyata juga bisa merendahkan diri demi menyembuhkan lengan sang kekasih. Bersujud begitu lama di depan pintu. Aku tidak menyangka dari sini terlihat wanita ini sebenarnya harusnya berhati baik. Siapa sangka dia bisa jatuh cinta sedalam ini. Monster wanita ini juga bisa menyerah. Pergilah, buka pintunya. Kalau dia berlutut lagi, umur saya akan berkurang. Ketua aula, Anda tidak biarkan dia berlutut lagi? Berlutut untuk apa? Kalau dari awal tahu hanya urusan kecil seperti ini, saya sudah suruh orang buka pintu dan usir dia pergi. Saya juga takut dia kalap dan hancurkan pintu saya. Ketua aula, bukankah Anda bilang aula Shenzi kita melayani sesuai takdir? Betul, sesuai takdir. Bisa dilayani, pintu dibuka. Tidak bisa dilayani, pintu tidak dibuka. Ini namanya sesuai takdir. Oh, begitu artinya sesuai takdir. Kalau begitu, para bos yang sebelumnya menawarkan puluhan juta, kenapa Anda usir mereka? Mereka ingin hidup abadi dan kebangkitan sehingga datang memohon padaku. Mana mungkin aku bisa? Kenapa kamu malah menyalahkan aku? Cepat buka pintu. Oh, hampir lupa urusan penting. Nona Su, silakan berdiri. Nona Su, Anda berlutut terlalu lama. Maaf. Ketua mau menemui saya kan? Ketua menunggu Anda di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Baru mau menemui saya setelah berlutut lama? Jika kamu tidak bisa menyembuhkan lengan Shi Yuan, awas, aku hancurkan tokomu ini. Nona Su, silakan masuk. Ketua, Nona Su sudah tiba. Halo, Ketua. Dohem. Saya ini tua, belakangan sakit-sakitan. Biarkan Nona Su berlutut di luar. Mohon maaf.
Jangan sungkan, bisa bertemu Ketua Aula Shenzi, kehormatan saya. Penyakit pasangan Anda, murid saya, baru bilang ke saya. Trauma meridian, dalam medis barat disebut trauma meridian. Saya ada, resepnya. Ikuti, ambil obat sesuai ini. Rebus bersama, saring ampasnya. Cuci lengan dengan air obat. Lakukan setengah bulan, efeknya jelas. Terima kasih, Ketua. Tidak usah, tidak usah. Oh ya, saya beri berapa plester, setelah cuci tempel. Hasil lebih bagus. Tuan Aula terlalu baik. Hanya saja berapa harga resep dan plesternya, saya bayar. Sudahlah, tidak usah. Gratis. Kau sudah berlutut di depan pintuku sehari semalam. Mana berani saya minta bayaran lagi? Terima kasih banyak, Tuan Aula. Nona Su, terlalu baik. Saya tidak berani menerimanya. Nona Su. Kalau Tuan Aula tidak mau dibayar, saya akan datang lagi lain hari dengan hadiah untuk berterima kasih. Saya pamit. Nona Su, hati-hati di jalan. Semua bisnis ilegal telah dibersihkan. Oke. Saatnya kita juga mulai hidup normal. Beritahu semua orang geng ini bubar. Tato di tubuh kalian, hapus semuanya. Yang mau bertahan, tetap bekerja di grup Su dengan setia. Yang tidak mau, beri mereka pesangon. Berpisah dengan baik. Baik. Saya lanjut kerja. Bos, Kamu panggil aku apa? Direktur Su. Saya lanjut kerja. Silakan. Apa yang barusan kau katakan, semua ku dengar. Kau bubarkan geng itu, kan? Ya. Dulu di dunia hitam, tak punya pilihan. Sekarang berbeda. Aku tak mau mengulangi jalan ayahku, tak mau berkolusi dengan keluarga Huo. Lenganmu bagaimana? Ramuan yang kau rebus sangat efektif. Sekarang dengan plester obat ini, lengan sudah mulai terasa. Bertahan setengah bulan lagi, kau akan sembuh. Dari mana kau dapat plester ini? Sangat manjur. Aku mencari tabib tua untuk minta resep. Terima kasih. Xiao Chen. Kamu memanggilku apa? Xiao Chen. Shi Yuan. Akhirnya kamu mau memaafkan aku, Shi Yuan. Shi Yuan. Kamu tahu tidak 4 tahun ini, betapa menderitanya aku, berapa banyak air mata yang kutumpahkan, sampai akhirnya sampai di titik ini. Kali ini, aku tak akan melepasmu lagi, tak akan lagi. Aku minta maaf untuk ucapanku sebelumnya. Kupikir kamu telah berubah menjadi Su Xingchen yang tak kukenali lagi. Lalu bagaimana kamu menebusnya padaku? Bukankah kamu paling suka sup ayam? Siang ini aku yang masak. Kamu masak? Lenganmu bisa? Satu tangan pun bisa. Baik, kalau begitu aku tunggu sup ayam buatan Dr. Lu sendiri. Berani menghina Tuan Huo kalau bukan kamu yang mati. Siapa lagi?
Sup ayam datang. Wanginya. Rasanya sudah 4 tahun tidak mencium aroma seperti ini. Masih panas. Tunggu dulu baru diminum. Nggak mau. Aku mau minum sekarang, sama seperti dulu. Kamu suapi aku. Enak. Mau lagi? Ada apa, Xiao Chen? Sop ini beracun. Racun. Aku masak sendiri. Bagaimana mungkin ada racun? Xiao Chen, Bahaya. Ada yang mau meracuni Nyonya Su bantuan. Ada yang mau meracuni Nyonya Su. Xiao Chen. Jangan nakut-nakutin aku, Xiao Chen. Xiao Chen, bangun Xiao Chen. Xiao Chen, Nyonya Su. Lu, kamu kasih minum apa ke Nyonya Su? sop ayam buatanku sendiri. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Hei. Helikopter didatangkan ke villa. Bos Su keracunan. Ya, Menyingkir. Bos Su butuh pertolongan segera. Xing Chen, kamu di mana? Bagus, pasti kamu. Sengaja meracuni Xing Chen. Aku sudah tahu kamu, bukan orang baik. Bos Su, kamu tahan ya. Aku segera mengantarmu ke rumah sakit. Silu, aku tidak tahu kamu dan Bos Su apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, salibmu. Resep pengobatan lengan. Bos Su berlutut sehari semalam. Baru memohon untukmu. Kenapa kamu berbuat jahat? Apa katamu? Xiao Chen di luar, berlutut sehari semalam, baru memohon obat untuk lenganku. Benar. Bos Su menghormatimu. Kau bagaimana bisa sejahat itu? Zhao Ji, dengarkan penjelasanku. Mana mungkin aku sakiti Xiao Chen? Pasti orang lain yang berbuat. Helikopter datang. Cepat bawa Xing Chen ke rumah sakit. Aku jaga di sini dulu. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi. Huo Xiaoye, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamulah yang rencanakan celakai Xing Chen. Dalangnya, kamu harus tinggal di sini. Sudah kukatakan bukan aku. Mana mungkin aku sakiti Xiao Chen? Bukan kamu. Masa aku? Langkah mana yang salah? Bermasalah? Bagaimana mungkin di sup ayam? Ada racun? Kalian ngapain? Ngapain? Kamu berani bunuh Bos Su? Kamu tanya ngapain? Jangan macam-macam. Huo Xiao. Dia serahkan pada Anda. Cukup, jangan teriak. Tempat sepi. Teriakan tak didengar. Huo Xiaoye. Ini penculikan. Aku mau temui Xiao Chen. Terus panggil Xiao Chen. Dia siapa bagimu? Apa kau temui dia? Aku cuma peduli Xiao Chen. Huo Xiaoye. Aku salah apa padamu? Salah apa padaku? Lu Shiyuan. Kamu salah karena tak seharusnya muncul. Awalnya, aku dan Xing Chen hampir bertunangan. Tepat di saat ini kau muncul. Dan selamatkan dia. Ini. Salahmu. Itu hanya kebetulan. Aku lihat Xiao Chen dikejar. Aku harus tolong dia. Kamu pikir dirimu hebat ya kan? Belajar kedokteran beberapa tahun lalu pantas untuk dia. Kamu tahu tidak berapa banyak malam saat Xing Chen sedih, adalah aku yang menemaninya minum setiap kali mabuk selalu panggil.
namamu, tapi dia tak pernah izin orang lain katakan buruk tentangmu apa yang membuatmu pantas untuk dia. Aku ingin kamu mati. Busuk. Busuk. Busu Anda sudah bangun. Ini di mana? Shi Yuan di mana? Dr. Lu. Sudah kami atur ke villa. Kamu yakin itu Shi Yuan yang meracuni aku? Bukan dia, lalu siapa? Sup ayam itu dia masak. Bagaimana aku ingat saat aku diracuni? Ku dengar samar suara Huo Xiaoye. Baru saja Anda diracun lalu si Huo muncul. Bahaya. Shi Yuan dalam bahaya. Maksudmu? Si Huo terkait racun Anda? Si Huo terkait racun Anda? Coba pikir kenapa baru saya diracun Huo Xiaoye langsung muncul. Kebetulan sekali. Waktu itu dengar ada yang teriak Anda diracun, saya langsung menyelamatkan Anda, banyak detail terlewat. Anda yakin Shi Yuan diawasi anak buah kita? Diawasi? Saat saya pergi si Huo, bilang dia anjaga villa dulu, saya belum atur apa-apa, langsung ke rumah sakit. Hubungi anak buah kita, tanya di mana Shi Yuan. Baik. Gini, Dokter Lu mana? Ada di villa. Huo Xiaoye bilang Dr. Lu dalam racunin Direktur Su. Siang tadi dibawa pergi. Apa? Dibawa? Kemana? Kenapa kalian gak halangin? Kan udah disepakati buat jagain Dr. Lu? Kan udah disepakati buat jagain Dr. Lu? Ji, kawan-kawan juga kira Dr. Lu Ji ngeracunin. Lagi pula itu Huo Xiaoye loh. Gak ada lo, gak ada Yik berani halangin. Cariin. Cari tahu mereka pergi kemana. Siap. Dia pergi kemana? Dr. Lu. Di bawah Huo Xiaoye, gak tahu kemana. Zhao Ji, lama juga lo ikut gue, masa gak bisa mikir dikit? Pak Su, dokter bilang, kondisi Anda masih lemah. Baru sadar, perlu istirahat di rumah sakit. Tidak boleh. Aku harus cari Shi Yuan. Huo Xiaoye bukan orang baik. Shi Yuan dalam bahaya. Tuan Huo, Pak Su sudah sadar. Sedang menyuruh orang mencari Anda dan Lu Shi Yuan kemana-mana. Mengerti, laporkan segera jika ada situasi kepadaku. Berani-beraninya tidur. Bocah. Lenganmu ini kuhancurkan. Aku tak segan menghancurkan yang satunya lagi. Huo Xiaoye, Xiao Chen tak mungkin suka padamu. Meski aku mati sekalipun, Xiao Chen tak mungkin mencintaimu. Kau kira yang ku mau sebenarnya cintanya Su Xingchen? Yang ku mau adalah dia harta keluarga Su, ngerti? Kau jangan kira gue merasa Su Xingchen cantik baru berebut sama kau. Wajahnya begitu, gue bisa cari di luar 100 yang lebih cantik darinya. Paham? Kau pengecut. Xiao Chen takkan melepaskanmu. Bocah, ku jujur bilang, Su Xingchen sudah meninggal. Minum sup ayammu, meninggal. Kau bilang apa? Ku bilang, Su Xingchen, minum sup ayammu tak tertolong, sudah meninggal. Kau bilang apa? Xiao Chen sudah meninggal. Benar. Kamu yang meracuninya sampai tewas. Tidak mungkin. Aku sendiri yang memasak sup ayamnya. Mana mungkin ada racun? Xiao Chen sudah dilarikan ke UGD. Mustahil dia meninggal. Tidak mungkin. Kalau aku jadi kamu, sekarang harusnya menghabisi diri untuk menemaninya. Bagaimana mungkin Xiao Chen meninggal? Tidak mungkin. Kamu penjahat terbesar. Huo Xiaoye, aku mohon lepaskan aku. Biarkan aku temui Xiao Chen untuk terakhir kali. Kumohon. Biarkan aku temui Xiao Chen untuk terakhir kali. Huo Xiaoye,
kamu bawa Shi Yuan kemana? Bos Su, pelaku racun sudah ditemukan. Itu Masan. Bawa Masan ke sini. Bos Su, ampun Bos Su. Masan. Masan, apa yang terjadi? Saya ambil rekaman CCTV dapur. Hanya Masan yang lewat situ. Saya bentak dia langsung mengaku. Katakan, siapa yang suruh kamu racuni Shi Yuan? Saya bilang, Huo Xiaoye yang suruh saya, janji kasih 2 juta setelahnya. Bangsat pengkhianat. Ikut Bos Su, tidak bisa kasih 2 juta ya? Katakan, Huo Xiaoye bawa Shi Yuan kemana? Huo Xiaoye bawa Dr. Lu ke gudang. Orangnya di sana. Pergi, ikut saya selamatkan dia. Ya. Bos, orang di dalam sudah diikat. Gimana? Sudah waktunya. Bawa keluar, cari lubang di bukit belakang. Kubur dia. Siap, ayo. Su Xingchen. Kali ini, kau takkan bisa bertemu lagi kekasih lamamu. Izinkan aku bertemu Xiao Chen untuk terakhir kalinya. Aku ingin bertemu Xiao Chen untuk terakhir kalinya. Kau ini benar-benar seorang pria romantis. Baik. Sekarang aku antau menemuinya, bawa pergi. Xingchen, bagaimana kau menemukan tempat ini? Lepaskan Shi Yuan. Xingchen, Lu Shi Yuan meracunimu, aku sedang bersiap menghukumnya. Huo Masan sudah mengakui semuanya, yang meracuni adalah kamu. Kalau kau sudah tahu segalanya, aku terpaksa buka kartu. Serang. Serang mereka berdua juga. Jangan mendekat maju lagi, aku bunuh dia. Jangan mendekat maju lagi, aku bunuh dia. Shi Yuan. Maaf, aku terlambat. Kau tak mati, kupikir kau mati diracun. Apa maksudmu? Aku bintang di langit, mana mungkin mati? Jangan pernah pisah lagi. Baik. Kalau begitu kita tak berpisah lagi. Shi Yuan naik mobil dulu. Aku perlu bicara berdua dengannya. Su Xingchen, kau ingkar janji. Dulu kita sepakat keluarga kita dijodohkan. Sekarang kau peluk pria lain. Lepaskan dia. Jaga Shi Yuan di mobil, aku bicara dengannya. Tapi, Tenang, dia bukan lawanku. baiklah. Su Xingchen, jangan lupa siapa yang selamatkan ayahmu dari kesulitan, dan siapa yang dukung keluarga Su. Sekarang keluargamu Su sudah kuat, bisa berbalik, tidak mengakui orang benar kan? Kalau begitu, katakan padaku ayahku waktu itu tepatnya meninggal bagaimana? Ayahmu. Bukankah dia kecelakaan tahun lalu? Kau kira aku tak tahu apa-apa? Benar kan? Sejak keluargamu Huo menyelamatkan ayahku, kalian terus memanfaatkannya. Hingga akhirnya, pengaruh keluarga Su makin besar, lalu kalian memikirkan pernikahan politik ini, karena ayahku hanya punya aku satu anak. Apa maksudmu? Kamu, Huo Xiaoye, dari awal sampai akhir tak pernah suka padaku, Su Xingchen. Kau hanya ingin mencaplok harta keluarga kami. Dan kecelakaan ayahku itu juga ulah keluarga Huo. Benar kan?
Rupanya kau tahu segalanya. Sejak 4 tahun lalu setelah ku ambil harta keluarga aku sudah tahu makanya ku berusaha keras. Aku tak menyangka. Dulu kukira gadis polos dan manis. Ternyata menyembunyikan diri sedalam ini. Jadi, saatnya kita akhiri ini. Huo Xiaoye mulai sekarang keluarga Huo kalian dan keluarga Su ku tak ada hubungan lagi. Aku Su Xingchen. Keluar dari dunia hitam. Hebat, keluar dari dunia hitam, Su Xingchen. Kau kira dunia hitam bisa masuk sesuka hati dan pergi sesuka hati? Kau berpikir terlalu sederhana. Gagak tetaplah gagak, takkan pernah jadi merpati putih. Kekayaan keluarga Sumu berapa yang benar-benar bersih? Semua perbuatanmu dulu cukup untuk menghidupiku seumur hidup. Semua yang kau katakan tak kuhiraukan sama sekali. Ya, kau tak peduli. Tapi bagaimana dengan dia? Kekasihmu di dalam mobil itu. Beberapa jalan yang sudah ditempuh. Tak bisa kembali lagi. Lalu bagaimana jika aku nekat kembali? Baiklah, ayo kita coba. Lihat saja, tanpa aku dan bantuan keluarga Huo, berapa lama keluarga Sumu bisa bertahan di kota Jiangcheng. Ayo kita coba. Halo. Ini Huo Xiaoye, segera hentikan semua kerja sama dengan grup Su. Dokter bilang kamu baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Obati luka beberapa hari. Tubuhmu masih lemah. Lebih butuh istirahat dariku. Aku antar kamu ke atas dulu, nanti aku ada hal lain. Ayo. Bos Su, Anda cari saya? Saya ada tugas untukmu. Kamu harus bantu saya selesaikan urusan ini, baru bisa tenang kalau beres. Silakan katakan. Bantu saya ambilkan, dengan grup Huo, buku pembukuan. Sekalian kumpulkan, bukti pelanggaran bisnis. Grup Huo selama ini. Tapi, bertahun-tahun grup Huo, dekat dengan kita. Kalau mereka kena masalah, kita juga akan kena. Itu semua dulu dilakukan ayah saya dan anak buahnya. Tak ada hubungannya dengan kita. Tapi Bapak pasti akan terkena imbasnya. Lalu kenapa? Lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Baik. Ingat, belakangan ini jangan berhubungan dengan orang grup Huo. Pergilah. Baik. Komedi ini sudah waktunya berakhir. Kenapa kamu keluar? Pembicaraanmu dengan Zhao Ji tadi, semua saya dengar. Bagaimanapun juga, saya akan tanpa ragu berdiri di sisimu. Bahkan jika kamu tak punya apa-apa, saya bisa menafkahi kita berdua. Shi Yuan, kamu benar-benar tak berubah sedikit pun. Dulu saya kira kamu sudah berubah, tapi sekarang terlihat. Kamu sama sekali tak berubah. Saya janji padamu, mulai sekarang kita akan hidup sederhana. Tapi kamu juga harus janji padaku, jangan pernah tinggalkan saya. Baik. Saya janji. Aku ingat waktu sekolah selalu ingin buka toko teh susu setelah lulus jadi pemiliknya. Tapi tahun-tahun tanpa kamu aku tak minum setetes teh susu pun. Minum alkohol tidak sedikit. Nanti, kita buka toko teh susu. Baik. Cepat masuk, selamat kepala Lu kembali bekerja. Jangan masak dulu, tunggu aku pulang. Baik. Bos Su, ini hasil 3 bulan kami telusuri grup Huo. Semua bukti pelanggaran hukum ada di sini.
Hari ini akhirnya tiba, ayo pergi. Tapi Bos Su banyak transaksi di dalamnya melibatkan grup Su juga. Kawan-kawan, selanjutnya kuserahkan padamu grup Su bubar total mulai sekarang. Kedepan tak ada lagi Bos Su apalagi bos besar. Di dunia kini, aku tiada. Tenanglah, kami akan menunggu berapa lama pun. Tunggu. Jangan tunggu. Kalian sehat dan bahagia saja. Ayo naik. Halo, Direktur Lu. Baik, Direktur Lu tampan hari ini. terima kasih pujiannya. Xiaolu, Xiaolu. Xiaolu. Cepat lihat ini. Direktur Zhao, kenapa? Lihat sendiri. Pagi dini hari ini CEO Grup Su Xingchen berserah diri secara sukarela dan secara aktif memberikan bukti kejahatan yang dilakukan selama 7 tahun oleh Grup Su dalam persekongkolan dengan grup Huo orang ini yang terkenal di dunia bisnis sebagai monster wanita akhirnya telah bertobat 2 geng kriminal terbesar di kota ini. Telah ditangkap semua. Su Xingchen ini yang dulu terus ngeganggu kamu si bos geng itu ya? Dr. Zhao. Xiao Chen adalah pacar saya. Hah? Kalian pacaran? Sejak kuliah dia sudah jadi pacar saya. Setelah saya ke luar negeri, barulah dia berubah jadi begini. Untuk kasus levelnya tanpa 10 atau 8 tahun takkan bisa keluar. Xiaolu. Lihatlah ke depan. Kenapa? Kenapa harus hari ini? Shi Yuan, sudah larut. Lampu kamarmu masih menyala. Shi Yuan, kamu baik-baik saja. Aku masuk ya, kenapa belum tidur? Wah, bau alkohol kuat sekali. Kamu minum banyak? Duh, anakku lupa kamu alergi alkohol. Ibu. Aku rindu Xiao Chen. Xiao Chen siapa? Su Xingchen dihukum 7 tahun. Kau mau menunggunya 7 tahun? Gadis macam ini sama sekali tak pantas untukmu. Tidak. Akulah yang tak pantas untuknya. Dia tak berpendidikan, tak punya latar belakang baik, dulu punya sedikit uang, itu juga uang kotor. Kalian berdua sama sekali tak sejalan. Aku tak izin kau menghinanya. Kau, Lu Shiyuan. Kau berteriak pada ibumu sendiri, benar begitu. Dulu jika bukan karena aku paksa dia putus denganmu, kau mau pergi studi ke luar negeri, bisa jadi kepala departemen bedah sekarang. Sekarang kau hebat ya? Berteriak pada ibumu sendiri. Apa? Kau bilang apa? Kau sekarang sudah hebat ya berani membentak ibu kandungmu sendiri. Kalimat sebelumnya. Waktu itu, kan kau yang memaksanya putus denganku. Bukannya aku sudah memberitahumu aku yang memaksanya pergi. Kenapa? Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku? Kenapa apanya? Masa aku mau menjerumuskanmu? Ya ampun. Kenapa? Kenapa kalian semua sembunyikan dariku? Kenapa? Kenapa tak ada yang memberitahuku kebenarannya? Kebenaran apa? Waktu itu bukan juga untuk kebaikanmu. Kalau kau tak belajar ke luar negeri, mana dapat kerjaan bagus sekarang? Tapi kau membuatku salah paham selama 4 tahun penuh. Teriak-teriak tengah malam begini jangan minum lagi. Cepat tidur. Sudah jangan nangis. Mama mau bicara Putri Bibi Zhang juga kuliah kedokteran nanti Mama perkenalkan kalian untuk saling kenal. Anak itu jauh lebih baik dari Su Xingchen atau siapapun itu. Keluar.
Kenapa kau membentakku lagi? Ini semua demi kebaikanmu. Dari kecil sampai besar, kalian selalu mengendalikan hidupku, menyuruhku belajar kedokteran, tak kuturuti. Menyuruhku ke luar negeri, aku jalani, kenapa kalian masih mau mengatur siapa yang kucintai? Mama sudah berpengalaman orang yang Mama temui jauh lebih banyak darimu. Kalian tidak setara, tidak boleh bersama. Keluar, keluar. Kenapa kau begini, Nak? Ini semua demi kebaikanmu. Aduh, Shiyuan, kamu kenapa, Shiyuan? Aduh, anak ini. Direktur Lu, yang baru datang, Dr. Xia sudah tiba. Sudah lama tidak jumpa, Direktur Lu. Kamu? Tidak menyangka kan? 7 tahun penuh. Akhirnya aku bisa menyusul langkahmu. Sekarang, aku kembali untuk menjadi rekan kerjamu. Selamat. Lu Shiyuan, kamu mau kemana? Aku mau menjemput seseorang. Hari ini Direktur Lu baru saja mengundurkan diri. Tunggu. Kenapa? Kenapa baru aku datang, kamu langsung pergi? 7 tahun ini, aku berusaha keras meraih posisi ini, hanya agar suatu hari bisa berdiri sejajar denganmu. Pekerjaan ini sudah aku bosani. Tapi, masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Tak perlu lagi. Lalu, kemana kamu nanti? Aku akan mencarimu. Tidak usah. Kok bisa kepala Lu berubah seperti ini? Entahlah, 7 tahun lalu dia tiba-tiba menjadi orang yang pendiam, juga tak sering tersenyum. Ada yang bilang dia kehilangan orang yang paling dicintainya. Baru jadi begini. Orang yang paling dicintai. Lu Shiyuan, kamu ini bodoh sekali. Menungguku selama 7 tahun lamanya. Kamu yang bodoh. Menyembunyikannya dariku 4 tahun lamanya. Aku sudah tahu semuanya. Mulai sekarang, jangan pernah lagi kita berpisah. Tidak akan. Tidak akan pernah berpisah lagi. Cantik sekali. Aku sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai dokter untuk sisa hidupku. Aku akan menemanimu melakukan apapun yang kamu inginkan. Keluargamu tidak keberatan. Kamu bersamaku. Meski seluruh dunia menentang, aku tetap harus bersama Su Xingchen. Baik. Minuman teh bintang redakan panas. Haus, ayo coba. Mbak, pesan lemonade. Siap. Manis sekali. Kamu juga makanlah. Kak, panas banget. Beli minuman yuk. Baru kalah main kartu 200, mau minum beli sendiri. Ikutin si Kak ini, 3 hari 9 kali kelaparan. Nanti kalau menang baru minum. Cewek jual teh dingin itu, wajahnya kenal ya?
Sepertinya mawar hitam. Iya dia, Su Xingchen. Benar dia. Kak, kakimu ini bukan karena dulu dia yang bikin patah? Dulu gua tusuk dia pakai pisau. Dia selamat, gak mati. Malah gua yang dipukuli setengah mati sama anak buahnya. Bukannya dia masuk penjara. Katanya dihukum 7 tahun. Gua pikir harusnya udah keluar. Kalau dihitung, masa hukumannya hampir habis. Tapi dendam ini harus gua balas. Dulu dia sakti punya ratusan anak buah. Sekarang, bisa apa lagi? Dua teh dingin. Oke, sebentar. 2 gelas, 8.000. Pelanggan lama ya. Kamu, Iya aku, mawar hitam. Ketemu lagi. kamu salah orang. Aku cuma jualan teh dingin. Salah. Siapa bisa salah? Dulu di dunia hitam mawar hitam yang berkuasa. Dulu kamu sangat perkasa. Mau beli? Nggak beli? Pergi? Tak disangka. Dulu begitu jaya bos geng. Sekarang malah jualan teh dingin di pinggir jalan. Su Xingchen, di mana anak buahmu? Kau sengaja cari gara-gara ya? Tuan. Saya rasa Anda benar-benar salah orang. Saya cuma penjual teh dingin. 2 gelas ini masih mau? Mau? Masa nggak mau? Bisa minum teh yang Anda seduhkan adalah kehormatan kami. Diam aja ngapain? Bos traktir minum. Cepat ambil. 2 gelas 8.000. Tunai atau scan? Sudahlah, biarkan mereka minum. Tidak boleh. Hari ini. Mereka harus bayar. Tak terduga dulu yang begitu bersinar Su Xingchen sekarang, jadi begini mengenaskan ternyata kerja membentuk karakter. Tehnya untuk kalian-kalian boleh pergi. Pergi. Mau pergi begitu saja? Kaki gue gimana? Waktu itu dihajar anak buahmu. Kalian sengaja cari gara-gara gak sih? Jangan direpotin sama mereka. Gak boleh. Harus bikin mereka bayar. Kalau mereka gak pergi, gue hajar mereka untukmu. Cepat pergilah, nanti suami gue marah. Suamiku bocah. Lu tahu dia siapa? Wanita begini berani kau nikahi. Waktu dia menghajar orang tangannya gak pernah ragu. Aku peringatkan kau. Jangan berani menghina istriku lagi. Awas kuperlakukan kau dengan kasar. Bocah. Kaki saya ini dipukul oleh istrimu hari ini, saya harus menuntut balas padanya. Coba kau sentuh dia sedikit saja. Makiang kakimu, kenapa bisa lumpuh? Bukankah di dalam hatimu sudah sangat jelas? 7 tahun yang lalu kau menyuruh orang menyergapku, menusukku dengan pisau, aku hampir mati di jalanan. Sekarang kau datang padaku untuk menagih hutang apa? Rupanya kalianlah yang melukai Xiao Chen. Benar, sayalah yang melakukannya. Dulu kau hebat, aku tak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda, seperti kata peribahasa, segala perbuatan akan berbalas. Mengapa kau, Su Xingchen, bisa memulai hidup baru sedangkan aku cacat sebelah kaki? Kau mau apa? Aku sengsara. Kau pun jangan harap senang. Bongkar kiosnya. Siap. Keterlaluan. Shi Yuan, mereka cuma preman. Jangan kau hiraukan mereka. Aku takkan izinkan siapapun ganggu kau lagi. Aku paham maksudmu. Kau ingin lindungi aku ya, tapi mereka banyak. Aku tak rela lihat kau dihina. Tak apa, biarkan mereka rusak. Tak kusangka, dulu tebas orang tanpa ragu, kini jadi begini. Su Xingchen, kau akhirnya begini. Makiang, kakimu pincang. Aku tak peduli. Kalau kau cari masalah lagi, aku laporkan ke polisi. Lapor saja. Sejak gue jadi cacat gue udah gak peduli apa-apa suaminya ada di sini, gue bikin pincang juga.
Kita. Beres. Jangan sentuh dia. Lo pikir, kalian bertiga bisa ngalahin gue? Ayo gelut. Paling-paling masuk bui bareng. Berani. Lawan balik. Dia panik. Bros. Ini kesempatan serang. Hentikan. Berhenti. Lo ini. Mau apa, Makiang? Mau apa? Kisil sama siapa? Sini ke gue. Zhao Ji. Jangan gegabah. Gue ini sekarang orang cacat. Ganti rugi. Diam aja, cepat urus. Berani ganggu Tuan Zhao. Kaki mau dipatahin? Tuan Zhao, kami bertiga cuma uang segini. Cukupkah untuk ganti rugi? Kau dan anak buahmu ini, simpan untuk beli tiket. Pergi dari kota Jiangcheng. Jangan pernah kutemui lagi. Terima kasih, Tuan Zhao. Pergi. Selamat datang kembali, Direktur Utama Su. Selamat datang kembali, Direktur Utama Su. Zhao Ji, benar-benar kau ya? Ya, saya. Sejak Anda menyerahkan diri, saya ajak saudara-saudara menempuh jalan yang benar. Sekarang, usaha kami juga sudah sukses. Melihat Anda lagi, sungguh senang hati. Terima kasih, Zhao Ji. Dr. Lu bukan Direktur Utama Lu. Saya ingin mengundang Anda berdua kembali ke grup perusahaan untuk memimpin. Tapi kami tidak bisa apa-apa. Aku dan Xiao Chen, kami sudah bosan dengan kehidupan yang dulu, memutuskan hidup sebagai orang biasa. Semua saudara senang saat bersamamu. Aku sekarang sudah bukan diriku yang dulu. Lagi pula, meninggalkan semua perkelahian dan pembunuhan, bahkan soal bisnis, Shi Yuan dan aku kurang paham. Melihatmu seperti sekarang, aku sangat bahagia. Zhao Ji, terima kasih. Aku dan Xiao Chen memutuskan hidup biasa. Nah, terima kartu hitam ini. Paling tidak kalian punya uang. Tidak usah. Shi Yuan masih punya sedikit tabungan. Kami cuma buka lapak, jual minuman teh, tak butuh banyak uang. Tapi pasti ada saat Anda butuh aku. Dalam hatiku ini, aku merasa bersalah. Jangan terlalu banyak pikirkan kesuksesan dan reputasimu saat ini. Semua berkat kemampuanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, aku belikanmu rumah. Yang dulu paling kau suka villa itu, sudah kubeli. Aku menghormati pilihanmu. Kemanapun kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Lupakan saja. Kalau tinggal di villa, aku akan teringat lagi kehidupan masa lalu. Sekarang aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Kalau kau benar-benar punya uang, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kau merasa bersalah, bantulah kami membuat warung teh lagi. Tidak masalah. Pak Lubusu, silakan duduk dulu. Teh yang tersisa akan kami jual bersama teman-teman. Kalian mau beli pakai baju kayak gini bisa-bisa bikin orang lari. Santai aja, enggak kok. Tak kira Zhao Ji sekarang jadi hebat begini. Aku juga nggak nyangka, sekarang hebat banget. Jual teh, jual teh. Teh biasa atau teh susu semua ada, ayo beli teh. Jual teh, jual teh. Teh biasa atau teh susu, semua ada, ayo beli teh. Mas beli teh? Cara lo teriaknya terlalu resmi, teriak asal aja udah cukup.
Baik, Bos Su. Nanti kalau ada orang lagi kalian berdua yang jemput pembeli dengar ya. Oh sip. Jual teh biasa atau teh susu semua ada. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Mbak, beli teh ya? Kalian gila ya? Siapa yang menyuruh kalian narik pelanggan seperti ini? Bos, bukannya bos bilang narik pelanggan. Jadi kami narik dia kemari. Maksudnya mengajak pelanggan. Siapa yang menyuruh kalian narik seperti ini? Bukan menyuruh kami menculik. Bukan menculik orang. Oke, kamu tertawa apa? Aku lucu ya? Maaf, bos. Kebiasaan lama kambuh. Bos, bagaimana kalau kita cari bantuan? Kalau tidak bisa, kita beli habis tehnya saja. Bukankah selesai? Bagus, Erhu. Pintar juga kamu. Kalau begitu, kamu hitung tinggal berapa gelas. Lalu bayar. Wah, ini, Bos Su, kami ini orang-orang kasar gak bisa merapikan ini. Bagaimana kalau teh yang tersisa saya beli saja kita? Pulang dulu. Sudah lihat dirimu juga gak bisa jualan teh. Ayo pergi cari tempat minum. Sudah lama tak bertemu, kumpul-kumpul lah. Boleh, minum boleh. Walau saya alergi, tapi hari ini senang saya minum sedikit saja. Oke, kita minum sampai puas. Ayo.